Dunia pendidikan berduka saat 11 siswa Madrasah Sanawiyah di Ciamis, Jawa Barat tewas saat mengikuti kegiatan susur sungai. Apa evaluasi pemerintah terkait kegiatan cinta alam yang berisiko agar tidak terulang lagi? Kita bahas bersama Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama, Isom Yuski. Pak Isom, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pak Isom, begini, ini kan sebelum kejadian yang saat ini, ada kejadian serupa, pernah terjadi di Sleman, Yogyakarta dan menewaskan 10 siswa. Nah, evaluasi pemerintah dengan kejadian ini, lalu yang ada di Yogyakarta, perlukah jangan-jangan kegiatan cinta alam yang berisiko seperti ini untuk diteruskan? Ya, terima kasih. Sebenarnya begini, ini kan masih masa pandemi. Dan menurut SKB 4 Menteri, ya boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk sekolah dan madrasah. Namun di situ ada dalam aturan-aturan SKB 4 Menteri itu tentang protokol kesehatan ketika pembelajaran tatap muka itu kan dilarang untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga. Nah itu. Ya, tapi kan kalau dilihat yang kejadian di Yogyakarta, di Sleman kan juga tidak ada hubungannya dengan pandemi. Ini murni karena memang dilakukan oleh Madrasah Sanawiyahnya. Ya, kalau kejadian ini kan kalau di Sleman itu kan SMP ya, yang 10 orang meninggal juga untuk susur sungai juga. Sama dengan yang di Ciamis. Kalau menurut saya ini adalah perlu ada perubahan konsep kurikulum ke panduan atau ke pramukaan. Karena mungkin di pramuka itu kan ada siaga, ada penghalang. Mungkin untuk tingkatan penghalang atau ya penghalang lah kalau anak-anak itu kan usianya sekitar 11-12 ya. Iya, penghalang itu Pak, iya betul. Ya penghalang. Nah mungkin di situ ada materi untuk kealaman atau tadabbur alam gitu. Saya kira itu perlu ada perubahan-perubahan dalam kurikulumnya atau materi kepanduan atau kepramukaan. Oke, soal kepanduan, soal kepramukaan sebenarnya kan tidak ada masalah kalau kemudian mengikuti cara-cara yang betul. Masalahnya kemudian polisi menyebut tidak ada penunjang keselamatan yang disediakan untuk anak-anak ini ketika mereka melakukan susur sungai. Nah, yang harus kita pahami semua bahwa sebenarnya keselamatan siswa itu kan harusnya jadi nomor satu. Kalau begitu, evaluasi apa yang bisa dilakukan oleh Pak Isom dan kawan-kawan? Ya, jadi gini, kita menegaskan kembali, kan ada aturan-aturan tentang ekstrakurikuler yang harus dipatuhi untuk madrasah-madrasah yang ada di bawah Kementerian Agama. Prinsipnya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Prof. Ali Ramdhani, bahwa keselamatan dan kesehatan warga madrasah harus dinomorsatukan. Nah, ekstrakurikuler yang dilakukan baik di luar pandemi atau bahkan lebih-lebih di masa pandemi harus benar-benar mematuhi ketentuan yang ada, protokol kesehatan yang sebagaimana sudah ada SKB-nya begitu. Jadi tindakan apa yang akan diambil, Pak? Yang akan diambil kita akan memberikan menegaskan kembali dengan membuat surat edaran, kan mungkin saja sosialisasi terkait dengan SKB 4 Menteri terkait dengan aturan-aturan PTM dan aturan-aturan yang terkait dengan ekstrakurikuler belum tersosialisasikan dengan baik di tingkat madrasah, terutama tingkat madrasah di daerah-daerah begitu. Ya, nah ini begini, mitigasi dan juga edukasi keselamatan untuk siswa ya dari pihak sekolah itu kan penting. Tapi kalau dilihat dari pernyataan polisi justru ada pengabaian dari sekolah. Nah, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk spesifik sekolah yang terlibat ini, Pak Isom? Ya, yang pertama kami sudah mengutus dan menerjunkan kasih madrasah di Kabupaten Ciamis dan juga Kabid Madrasah untuk Jawa Barat untuk terjun ke sana untuk memberikan ucapan belasungkawa dan sekaligus memberikan bantuan terkait adanya musibah ini. Dan yang kedua, tentu kami akan menegaskan kembali aturan-aturan yang sudah ada dan juga mungkin akan lebih ditertibkan kembali terkait dengan aturan-aturan tadabbur alam atau mengenal alam lingkungan sekitar madrasah yang harus mematuhi kesehatan dan keselamatan
siswa-siswi. Tapi kalau Ya, dari Kemenak tidak ada misalnya proposal atau pengajuan untuk mengganti kegiatan-kegiatan yang berisiko dengan kegiatan kepramukaan lain yang bisa jadi lebih aman begitu? Ya, sebenarnya ini kegiatan banyak sekali kegiatan selain kepramukaan ya. Kita ada juga kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang sebagai alternatif untuk meningkatkan minat dan bakat siswa-siswi yang ada di madrasah. Dan ini juga merupakan sebenarnya kekurang jelian dari pihak sekolah. Ya, dalam kondisi pandemi semacam ini tentu harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga madrasah dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, kenapa sampai terjadi acara tadabbur alam susur sungai yang kemudian mengakibatkan korban yang tidak kita inginkan. Oke. Pak Isom, terima kasih. Yang kami harapkan adalah nantinya betul-betul ada pertanggungjawaban begitu ya. Karena bagaimanapun, misalkan ini pun dianggap sebagai bencana, ini adalah nyawa 11 anak yang sebetulnya harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dipastikan keselamatannya supaya mereka betul-betul bisa berkontribusi untuk masa depan Indonesia. Jangan sampai kemudian hal yang seperti ini terulang lagi. Pak Isom, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.